Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Bismillah, kita akan melanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita sampai pada Ru'ya Al-Ghazali, ya, mimpinya Imam Al-Ghazali. Kita langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya diimpeni sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali diimpeni finnaum ing dalam waktu turu. Fakila mongko den ngendikaake. Fakila mongko den dawuhaken lahu maring Imam Al-Ghazali. Ma iku apa fa'ala agawe sinten Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Faqala mongko ngucap sapa Al Imam Ghazali, auqafa wis mandekake sinten Allah ni ing ingsun baina yadaihi ing dalam antarane mungguhi Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sinten Allah li maring ingsun bima kelawan apa qadimta teka sapa sira alaya ing atase ingsun. Fasirtu mongko dadi sapa ingsun azkuru nyebut sapa ingsun amali ing pira-pira amale ingsun. Faqala mongko dawuh sapa sinten Allah, lam akbal ora nampa sapa ingsun Allah ha ing amal. Wa innama qabiltu lan angin pestine nampa sapa ingsun Allah min kasaking sira zata yaumin ing dalem sawijine dina. Nazalat wis mudhun apa dzubabatun laler ala midadi kolamika ing atase mengsi polpene sira litashroba krana ngombe apa laler apa dzubabah minhu saking midad. Wa antalan hale utawi sira iku taktubu nulis sapa sira fatarokta nuli ninggalna sapa sira alkitabata ing nulis hatta akhodat sehingga ngalap apa dzubabah apa laler hadzuha ing bagiane laler rahmatan krana rahmate Imam Ghazali krana welas asihe Imam Ghazali biha kelawan dzubabah. Sumaqala nuli dawuh sinten Allah taala imzu nggawa sira kabeh bi abdi kelawan kawulane ingsun iki ilal jannati maring swarga. Imam Ghazali suatu ketika pernah bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu ada suara yang mengatakan kepada beliau, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan oleh Allah padamu? Kemudian Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadayhi, Allah telah memberhentikanku. Waqaf ini berhenti, ya, Allah telah memberhentikanku di hadapannya. Kemudian Allah bertanya kepadaku, bima qadimta alayya, dengan apa kamu datang kepadaku, dengan membawa apa kamu sowan kepadaku. Maka Imam Ghazali kemudian menyebutkan amal-amal yang pernah ia lakukan. Fasirtu azkuru a'mali. Imam Ghazali menyebutkan amal-amal Imam Ghazali disebutkan di hadapan Allah. Tapi Allah kemudian bilang lam akbalha, saya tidak menerima semua amal-amal yang telah kamu sebutkan tadi. Tetapi wa innama qabiltu minka, tetapi saya, kata Allah, menerima dari amalmu, yaitu ketika suatu hari ada seekor lalat yang turun, yang jatuh ataupun turun pada tinta pulpenmu, supaya karena dzubabah atau karena lalat itu kemudian karena
turun itu supaya apa? Karena supaya ia bisa meminum tinta yang dibuat untuk menulis Imam Al-Ghazali. Saat itu Imam Ghazali sedang Imam Ghazali sedang menulis. Dengan melihat lalat yang menempel pada tinta penanya Imam Ghazali, seketika itu kemudian Imam Ghazali tidak melanjutkan menulis, berhenti menulis. Fataroktal kitabah hatta akhodat hadhuha, sampai si lalat itu kemudian mengambil bagiannya, sudah kenyang. Karena apa? Karena Imam Ghazali melakukan itu semua karena rahmatan biha, karena sifat welas asihnya Imam Ghazali kepada Dzubabah, makhluknya Allah ini juga makhluknya Allah Dzubabah ini. Karena sifat welasnya itulah rahmat Allah turun. Ibadah yang ia lakukan dengan dasar rahmatan biha, dengan dasar welas asih, dengan dasar kasihan kepada Dzubabah, inilah yang diterima oleh Allah, yang menjadi alasan bahwa Imam Ghazali kemudian dimasukkan ke dalam surga imdhu bi abdi ilal jannah. Dengan alasan itulah Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Jadi karena amalnya Imam Ghazali dengan alasan rahmat, dengan alasan memberikan welas asih kepada makhluknya Allah, disitulah rahmat Allah turun. Kalau sudah turun rahmatnya Allah, maka Allah mempunyai, bahasa gampangnya, mempunyai alasan untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Maka bisa jadi amal-amal kita itu nggak diterima oleh Allah, yang diterima mungkin amal yang sepele, tapi yang sepele itu karena niat kita itu memberikan belas kasihan, memberikan rahmat kepada makhluknya Allah. Misalnya kita misalnya sholat sunnahnya rajin, tentu wajibnya juga rajin, tetapi kemudian kita pernah melakukan suatu amalan yang kita anggap itu bukan amal yang besar. Seperti misalnya kita membantu orang mengangkat kayu misalnya, atau menyingkirkan batu di jalan, misalnya batu kerikil yang kecil di jalan misalnya, karena merasa kasihan bila ada orang yang jalan nanti kepleset misalnya begitu, karena merasa rahmat kepada makhluknya Allah. Bisa jadi itulah yang kemudian dijadikan catatan oleh Allah, yang nanti catatan itu akan membuat kita masuk ke dalam surga, karena alasan kita ataupun niat kita menyingkirkan batu itu, menolong orang itu karena rahmat, karena berbelas kasihan, karena memberikan rahmat kepada orang tersebut. Bisa jadi seperti itu. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, di dalam firman Nabi Muhammad, di dalam dawuhnya ataupun di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum riwayatani utawi dua riwayat. Jadi bisa dibaca yarhamukum, bisa dibaca yarhamkum. Al jazmu suci iku diwaca jazm, jadi bacanya yarhamkum. Ala anahu ing atase sak temene lafat yarhamkum jazm iku jawabul amri, jawabe amar. Yaitu apa amarnya di situ? Amarnya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu irhamu itu kan fi'il amr. Nah, ini jawabnya amr adalah jazm, jadi dibaca yarhamkum. Warraf'u yang kedua dibaca rofa, berarti bacaannya yarhamukum. Ala annahu ingate sak temene yarhamukum itu utawa rofa itu jumlatun du'aiyatun, jumlah ataupun kalimat du'aiyah, kalimat yang bersifat doa. Wa huwa lan hale utawi diwaca rafa iku aula luweh utama, li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, ora ditolak. Dalam riwayat yarhamukum itu ada dua bacaan, bisa dibaca yarhamukum, bisa dibaca yarhamkum. Tapi menurut Imam Nawawi dibaca rofa yarhamukum, mimnya di dhamma, ini lebih utama dibandingkan mimnya di jazm atau mimnya disukun. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi bahwa jumlah du'aiyah
dibaca rofa ini yarhamukum ini adalah jumlah du'aiyah. Artinya kalimat itu adalah kalimat doa. Sedangkan lafaz yarhamukum adalah hadis Nabi, diucapkan oleh Nabi, yang berarti doa dari Nabi Muhammad SAW, dan doa dari Nabi Muhammad SAW adalah doa yang tidak tertolak. Jadi lebih afdol, lebih aula, lebih utama membaca yarhamukum, ya, bukan yarhamkum. Tapi bisa nggak dibaca yarhamkum? Bisa, karena jawabul amri. Tapi lebih utama sekali lagi dibaca rofa yarhamukum. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.